Jadi penyucian jiwa itu di dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuknya kalau kita rajin, kalau kita ingin mengkaji, baik di dalam surat-surat Makkiyah maupun Madaniyah. Kalau bicara pertama tazkiyatun nufus, bahwa penyucian jiwa ini adalah salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad yang paling penting, bisa kita baca itu di dalam surat Madaniyah. Surat Al-Baqarah 129, surat Ali Imran 164, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ini semua surat-surat Madaniyah, turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi ini semua ayat-ayat yang Allah sampaikan di sini itu erat kaitannya dengan surat-surat yang ada di Mekah, turun di Mekah sebelum Nabi hijrah SAW. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun, itu sudah ada konsep pembersihan jiwa. Kalau kita baca dalam surah Makkiyah, bahkan di dalam sirah Nabawiyah. Satu, kerasulan Muhammad SAW disebutkan di 3 ayat tadi sebagai jawaban atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim di ayat surat Al-Baqarah ayat 127 sebelum 129? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim 129. Ya Allah, utuslah kepada umat yang aku bangun dengan pembangunan Ka'bah di hari ini, jadikan umatku, generasi keturunanku sebagai ummatan muslimah, umat Islam. Jadi istilah umat Islam itu bukan lahir baru kemarin sore, bukan baru hadir ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi istilah umat Islam itu sudah ada dimulai sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, menegakkan pondasi-pondasi Ka'bah, dan beliau berdoa setelah selesai membangun Ka'bah, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, umat Islam. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, utuslah kepada umat muslim yang lahir dari generasi aku ini sampai hari kiamat, jaga, kawal umat muslimah ini dengan hadirnya seorang nabi di akhir zaman yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan yang menyucikan jiwa-jiwa mereka. Insya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum ma lam takunu. Satu. Yang kedua, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitabal hikmah. Yang ketiga, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau kita perhatikan 3 ayat ini, itu urutan misi penyucian jiwa itu ada pada urutan yang kedua, wa yuzakkihim atau wa yuzakkikum, membersihkan jiwa mereka. Setelah turun ayat-ayat Allah kepada Nabi SAW, lalu Nabi membacakan ayat-ayat itu. Ini kan ayat Allah ini kan turun sebagai apa? Pedoman ya, sebagai rujukan, sebagai landasan kita beriman, berislam, bersyariat, berakhlak, bermuamalah. Ini ayat-ayat Allah. Dan itu semua menjadi tugasnya, kewajibannya Rasulullah SAW untuk menjadikan bacaan ayat-ayat itu, baik tentang akidah, baik tentang akhlak, baik tentang syariah, baik tentang ibadah, muamalah, keduniawian, masalah ayat-ayat sosial, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat politik, ayat-ayat tentang jihad, perang, dan sebagainya. Itu semua dijelaskan oleh Nabi SAW dalam kerangka wa yuzakkihim, untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi ayat-ayat Allah ini turun untuk apa? Menyucikan jiwa manusia.